welcome to my YouTube channel. Kali ini aku bakalan ngasih info, tapi yang beda ya. Karena aku gak bakal bahas jajanan dulu, gak bakal bahas tentang bahasa dulu, tapi aku mau ngasih info. Dan infonya tentang apa? Infonya tentang beasiswa. Jadi untuk kamu-kamu yang mahasiswa nih, pasti kalian seneng banget ngedenger info yang namanya beasiswa. Nah, jangan sampai salah, beasiswa itu banyak banget macamnya, tapi semua itu harus kita coba dengan usaha dan semaksimal mungkin, jangan setengah-setengah. Jadi kalau kata temen aku dulu, dan itu yang terkenal banget ya aku kata-katanya, kalau kamu setengah-setengah mendingan kamu gak usah ikutan. Tapi kalau kamu sungguh-sungguh, kamu gak akan nyesel meskipun kamu gak dapet itu, tapi kamu jadi punya pengalaman untuk lebih baik untuk mencoba yang lain, kayak gitu. Karena waktu itu aku punya satu persyaratan yang belum bisa aku dapat, dan aku bilang ya udah deh, nggak aku kirim aja, nggak usah pakai itu. Temen aku bilang jangan gitu, kalau misalnya kamu setengah-setengah mending nggak usah ikutan aja. Langsung kepikiran, langsung dari situ aku usahain untuk penuhin persyaratannya. Aku ngasih pengalaman aku yang sangat berharga karena aku berkesempatan mendapatkan salah satu beasiswa yang menurut aku sangat prestisius. Nah, kalau kalian dengar salah satu salam ini, mungkin kalian langsung tahu beasiswa apa yang mau aku kasih tahu. Salam seikat beaswan. Nah, di sini ada kata-kata beaswannya. Nah, betul sekali. Aku bakalan bahas yang namanya beasiswa atau Jarum Beasiswa Plus. Nah, karena kebetulan, alhamdulillah waktu aku kuliah aku dapetin beasiswa ini. Jadi beasiswa ini atau beasiswa Jarum Beasiswa Plus ini, dia adalah program dari Jarum Foundation yang concern di bidang pendidikan sejak 1984. Bayangin, dari lama banget dan concern banget di bidang pendidikan. Tidak hanya membantu mahasiswa, tapi memberikan pelatihannya juga. Jadi menurut aku sih, ini adalah beasiswa yang plus banget. Kenapa namanya juga Jarum Beasiswa Plus? Menurut aku plusnya banyak banget. Karena jarang banget loh beasiswa yang gak cuma ngasih kamu tambahan finansial, tapi juga tambahan soft skill. Dan di Jarum Beasiswa Plus ini kamu akan dapat semuanya. Gak cuma finansial aja, tapi people networking yang akan kamu dapatkan selamanya, juga pelatihan soft skill yang subhanallah banget. Jadi kita mulai ya. Yang pertama, tadi aku udah jelasin sekilas tentang bahwa Jarum Beasiswa Plus ini adalah programnya Jarum Foundation dan sudah ada sejak 1984 dan concern tentang bidang pendidikan. Nah, apa yang akan kamu dapat ketika kamu sudah menjadi anggota beasiswa ini? Dan kebetulan waktu itu aku menjadi angkatan 27. Nah, di angkatan 27 ini aku mendapatkan banyak sekali pengalaman yang luar biasa banget. Semoga kalian yang nonton video ini juga kalian berkesempatan dapat beasiswa itu. Jadi sedikit cerita dulu ya. Sebelumnya, waktu aku kuliah tuh pasti kalian juga yang merasakan sedang ada di posisi sebagai mahasiswa, pasti ingin sekali yang namanya mendapatkan beasiswa. Baik itu untuk benar-benar membantu finansial kamu karena kamu kurang, atau mungkin karena kamu juga ingin menunjukkan kepada orang tua bahwa kamu ingin membantu mereka. Nah, waktu itu aku cari-cari beasiswa yang tidak menyertakan surat tidak mampu. Karena jujur, keluarga aku alhamdulillah mampu. Dan pada saat itu aku mencari beasiswa yang tidak menyertakan itu. Pas aku cari, aku dapet info dari teman, ternyata adalah namanya Jarum Beasiswa Plus ini. Pas aku lihat persyaratannya, ini dia. Aku sambil baca. Jadi ada persyaratannya. Yang pertama, persyaratan pendaftaran dulu. Persyaratan pendaftaran yang pertama, sedang menempuh pendidikan strata S1 atau diploma dan sedang ada di semester 4, apapun jurusannya, IPK minimal 3,20, kemudian aktif mengikuti berbagai organisasi, tidak sedang menerima beasiswa lain, kemudian syarat administrasinya aku bacain ya. Yang pertama, bukti print atau cetak PDF dari form pendaftaran online, jadi kamu print out dulu. Kemudian 1 lembar pas foto 4x6, memakai jas alma mater. Oh iya, pengalaman aku waktu itu aku kan nggak punya fotonya tuh, dan dadakan sekali itu harus selesai Hamin berapa aku harus punya foto itu, dan aku foto di kamar pakai handphone. Untung cahayanya bagus, pakai alma mater dan pakai kerudung langsung waktu itu, kerudung instan, yang benar-benar instan banget, benar-benar itu segalanya instan. Tapi
Kalau kamu mau pasti ada jalan. Nah kemudian fotokopi kartu tanda mahasiswa atau KTM, transkrip nilai sampai dengan semester 3. Jadi kamu langsung ke fakultas, kamu print out juga, dilegalisir jangan lupa sama jurusan ya. Terus salinan surat keterangan atau sertifikat aktif berorganisasi atau sertifikat prestasi yang dimiliki. Jadi kalau kamu aktif di organisasi, bisa minta ke ketuanya atau sekretarisnya untuk dibuatkan surat bahwa kamu menjadi anggota di situ gitu. Atau surat sertifikat prestasi. Terus surat keterangan dari kampus bahwa tidak sedang menerima beasiswa. Jadi hati-hati ya. Jadi kamu jangan sampai serakah kamu udah dapat beasiswa di kampus tapi kamu pengen ikutan beasiswa Jarum. Nggak bisa. Jadi harus ada surat itu yang menyatakan bahwa kamu nggak punya atau tidak sedang menerima beasiswa lainnya. Nah kemudian syarat tes tulisnya ada KTM, syarat tes tulis atau dan wawancara. Kamu nanti di syarat tes tulis dan wawancaranya harus membawa yang pertama KTM, kartu tanda mahasiswa, bukti undangan tes dari Jarum Beasiswa Plus melalui email atau SMS, kemudian bawa alat tulis tentunya biar kamu nggak gugup nanti panik minta sana sini, berpakaian rapi, pakai jas alma mater atau rok celana, bersepatu tertutup. Jadi benar-benar resmi pada saat tes tulisnya. Kemudian nanti ada alur pendaftarannya juga lengkap kalau kamu buka situsnya ya. Nah aku mau sedikit cerita untuk kamu supaya, ya Allah gak baku banget ya untuk kamu supaya kamu lolos tes atau tes tahap pertama yang administrasi itu. Tadi kan kamu ingat ya bahwa salah satu syaratnya adalah kamu mengikuti atau punya sertifikat. Jadi dari semester 1 kuliah kamu tuh harus aktif banget ngikutin acara-acara yang bersertifikat. Itu akan menambah value kamu. Jadi kamu tuh punya pengalaman ikut acara dan sertifikatnya itu penting banget untuk pendaftaran beasiswa Jarum ini atau Jarum Beasiswa Plus ini. Nanti ini akan membantu tes administrasi kamu dan insya Allah lolos. Artinya kan beasiswa melihat bahwa kamu aktif berorganisasi, aktif juga mengikuti kegiatan kayak gitu. Nah selanjutnya setelah kamu daftar, kamu nanti akan dikasih tahu pengumumannya. Jadi alurnya kayak gini nih. Aku mau bacain alurnya ya. Jadi pendaftarannya itu dibuka biasanya di bulan Maret, Mei, atau Juni. Pokoknya sekitar bulan itu di pertengahan tahun. Dan yang pasti di semester 4 kamu kuliah. Kemudian kamu ngirimin berkas administrasi ke alamat yang tertera pada form pendaftaran online. Nah nanti daftarnya itu kan sesuai kota kamu. Di tiap kota itu ada alamat yang bisa kamu tuju. Waktu itu aku kan kuliah di Bandung. Jadi alamatnya di Dr. Oten. Waktu di Jalan Dr. Oten. Nah kemudian tes seleksi Jarum Beasiswa dilakukan di beberapa kota di seluruh Indonesia yang tadi aku bilang. Waktu itu aku di Bandung. Pengumuman dapat diakses di website resmi. Jadi nanti diumumin. Kalau waktu itu aku via telepon waktu lolos administrasi, kemudian ke tes tulis, dari tes tulis wawancara. Jadi untuk kamu yang mau persiapan dari sekarang, misalnya kamu masih semester 1 atau 2, kamu masih punya kesempatan yang banyak banget. Perbanyak ikutin yang namanya kegiatan seminar yang kayak gitu-gitu, juga perlombaan. Syukur-syukur kalau kamu menang perlombaannya, jadi punya sertifikat. Dan sertifikatnya nggak cuma sertifikat kegiatan, tapi sertifikat lomba kayak gitu. Kemudian di tahapan tes tulis itu kayak biasa ada TPA dan tes yang lainnya itu di satu serangkaian dalam 1 hari. Setelah lolos ditelepon lagi kamu wawancara dan difoto. Itu pas wawancara tuh bener-bener wawancaranya menurut aku tegang sih. Karena jujur pas wawancara tuh aku gak kepikiran. Karena sebelum wawancara katanya kita dites juga di satu ruangan tuh sebetulnya kita lagi diawasin sama penilai yang jalan-jalan. Sedangkan waktu itu aku pribadi ngiranya memang lagi ditanya aja. Kita dikasih pengandaian waktu itu. Pengandaiannya misalnya kamu ada dalam satu perahu. Terus kamu di dalam perahu tuh kalian ada di dalam perahu itu berkelompok, kamu sebagai ini. Kalau kalian yang pernah dengar ceritanya pasti tahu. Katanya jadi penilai itu menilai keaktifan kita berbicara, keinginan kita sebagai pendengar bahwa kita ada waktunya untuk menjadi pendengar yang baik atau pembicara yang baik. Jadi menjadi nilai minus juga ya kalau kita tidak bisa menempatkan diri kita selalu ingin terlihat dan terdengar, itu kurang baik. Jadi kita harus punya porsi di mana saat kita bisa berbicara atau mendengarkan prinsip orang lain atau menjadi pendengar yang baik kayak gitu.
baru dipanggil per orang untuk masuk ke ruangan. Di ruangan ada 2 penguji dan kita diwawancara. Wawancaranya santai, tapi kitanya sendiri dong yang pasti tegang ya. Pertanyaannya juga seputar kesibukan kamu, dan dikasih pengandaian lagi, bagaimana kalau, salah satu pertanyaannya adalah bagaimana kalau kamu di posisi sedang kuliah dan ada kegiatan, kemudian kamu diminta mengikuti kegiatan beasiswa jarum. Apa yang ingin kamu lakukan dan bagaimana? Waktu itu aku menjawab dengan jawaban yang pernah aku dengar di Himasa Tersia. Jadi waktu itu aku ikutan himpunan, dan di himpunan aku dikatakan bahwa kita harus punya skala prioritas. Apa itu skala prioritas? Skala prioritas itu tentunya kita bisa mendahulukan yang mana yang menjadi lebih prioritas ketika kita di satu waktu ada 2 kegiatan atau 2 acara atau lebih, dan itu harus kita pilih salah satunya, kita dahulukan salah satunya. Terus aku bilang bahwa dengan skala prioritas itu kita bisa lihat ketika ada mata kuliah yang bisa kita susul di hari atau minggu selanjutnya, maka dari itu kita harus pilih kegiatan beasiswa jarum yang memang misalnya kegiatan itu tidak diulang lagi, kayak gitu. Menurut aku sih itu dapat poin yang banyak. Kenapa? Karena itu memperlihatkan bahwa kita bisa memanage waktu yang kita punya, kayak gitu. Kemudian aku mau kasih tahu nih, kalau kalian sudah resmi menjadi anggota atau keluarga beasiswa jarum, apa yang akan kalian dapatkan? Banyak banget. Di angkatan aku itu, di angkatan 27 pada saat, jadi setelah kalian resmi nanti akan ada yang namanya nation building. Di nation building itu semacam pembukaan, semacam peresmian bahwa kita telah resmi menjadi anggota atau keluarga besar beasiswa jarum. Kita akan dibawa ke waktu itu Semarang, dan di sana kita itu nginep, kita dilatih untuk mempersiapkan acara pembukaan itu. Kemudian di sana benar-benar kita itu dikasih pengumuman bahwa haru banget. Di situ kita dikatakan bahwa perwakilan dari kampus kita datang untuk melihat bahwa kita dari kampus kita telah mewakili dan kita berhasil menjadi keluarga besar beasiswa jarum. Waktu itu aku angkatan 27. Dan kebetulan di angkatan aku itu uang yang diberikan per bulannya itu dari beasiswa Jarum Plus ini naik, yang asalnya berapa jadi berapa gitu. Dan aku baca lagi di websitenya, tahun ini per bulannya kalian dapat 1 juta. Waktu aku angkatan 27 aku dapat 750 per bulan gitu. Nah, kalian itu akan mendapatkan uang 1 juta per bulan. Dan selain itu, sebetulnya bukan itu yang jadi yang plusnya itu. Kenapa dikatakan Jarum Beasiswa Plus? Menurut aku plusnya itu banyak banget. Plusnya, kamu dapat pelatihan soft skill dengan cuma-cuma, bahkan fasilitasnya sangat lengkap. Dan yang paling penting adalah perizinan ke kampus kamunya legal. Jadi, ketika kamu mau mengikuti program soft skill dari Jarum Beasiswa Plus ini, nanti akan ada surat resmi dari beasiswa jarumnya ke pihak kampus. Jadinya kita resmi izin secara legal. Senang banget gak sih? Waktu itu, setelah acara yang nation building itu, berapa hari ya aku lupa, dengan teman-teman aku yang dari kampus, kita bareng-bareng. Nah, di program-program selanjutnya kita bisa milih sendiri tanggalnya. Biasanya batch-nya itu dikasih 1 sampai 3 apa 4 ya. Nah, itu beda-beda tanggal. Kita bisa pilih tanggal yang sesuai dengan waktu luang kita. Atau misalnya nggak waktu luang, berarti kita harus nyempetin, karena itu sayang banget kalau dilewatin. Nah, yang pertama, bentar ya. Yang pertama, nanti kamu setelah nation building itu ada program karakter building. Jadi karakter building kamu milih tanggal sendiri, datang surat ke kampus, kamu ikutan acara itu secara resmi. Kamu dibekali nggak cuman peralatan, tas, kaos, kayak gitu. Kalian nggak perlu ngeluarin sepeser pun. Yang pasti kamu akan dapat teman baru, people networking yang luas, silaturahmi kamu sampai detik ini, dan salam seikat beasiswan. Jadi karakter building ini akan membuat kita menjadi orang yang berkarakter dan mandiri dengan acaranya itu di alam. Jadi ini benar-benar seru banget. Main lumpur, manjat pohon, pokoknya benar-benar seru karena kita dilatih untuk bekerja sama, gimana mencahin masalah. Ada jurit malamnya juga yang seru banget. Ada hantu-hantuannya, pokoknya seru deh. Pokoknya ini semacam acara kayak diklatnya jurusan kalian. Kalau di jurusan kalian ada diklat, ini tuh kayak gitu. Pokoknya seru. Pulang-pulang kamu capek tapi puas. Seneng banget, banyak kenangan dengan teman-teman baru. Kayak gitu. Nah, yang keduanya nanti bakal ada acara namanya leadership development. Nah, leadership
development ini sama kayak namanya, leadership, ingin menjadikan kamu sebagai pemimpin. Dikasih wadah nih kita untuk tampil, beda kelompok lagi karena orang-orang yang pilih di batch itu pasti beda-beda dari berbagai kampus. Kita dikasih ruang untuk mau berbicara, berani mengungkapkan, berpresentasi di depan kelompok lain, dan kita dikasih motivasi. Tujuan dari acara ini atau yang leadership development ini supaya kita punya karakter dan kepemimpinan. Keren banget deh pokoknya. Dan kita nggak ngeluarin uang sepeser pun, ingat itu. Jadi pokoknya kalian free dan justru kita yang dapet segalanya di situ, kayak gitu. Jadi nggak usah mikirin yang aneh-aneh, pokoknya plus banget lah. Selanjutnya ada yang namanya competition challenge. Competition challenge ini waktu tahun aku itu ada yang angkatan 27, ada yang namanya karya tulis ilmiah, lomba karya tulis ilmiah, kalau ya Allah, atau LKTI ya. Nah waktu itu aku nggak beruntung, tapi senang banget bisa ikutan. Jadi di LKTI ini kamu bisa mencurahkan ide-ide liar kamu untuk menjadi sebuah karya tulis ilmiah dan dilombakan dan berhadiah juga. Gila banget gak sih? Pokoknya banyak banget keuntungan yang bisa kamu dapet di sini, kayak gitu. Kemudian ada lagi international exposure. Jadi ini akan memfasilitasi para besuan Jarum. Jadi besuan Jarum itu sebutan untuk kita semua sebagai anggota yang terus berprestasi mengharumkan nama bangsa melalui kegiatan kompetisi berskala internasional. Jadi diikut sertakan di lomba berskala internasional. Pokoknya Masya Allah banget. Jadi sebetulnya ini gak salah banget ya, namanya Jarum Beasiswa Plus itu plusnya tuh luar biasa. Pokoknya di awal acara aja di Nation Building kita sampai kaget-kaget. Waktu itu aku sekamar dengan teman-temanku 2 orang dari beda-beda kampus tapi masih daerah Bandung, dan kita kaget di dalam kamar hotel kita udah dikasih suratnya lucu banget dan menyatakan bahwa kita resmi menjadi keluarga atau anggota Besuan Jarum angkatan 27. Kita dikasih ke seperangkat peralatan baju, buku, dan lain sebagainya. Pokoknya seru banget. Dan yang pasti people networking kita yang paling penting itu. Kita punya teman di beberapa daerah dan itu menjadi harta yang paling berharga menurut aku. Dan selain itu, kebanggaannya apa? Ternyata ada beberapa temanku juga ya yang berkesempatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan selanjutnya meskipun sudah tidak tergabung. Maksudnya sudah selesai masa kita menjadi anggotanya di 1 tahun itu. Tapi kita masih tetap punya grup, kita masih bersilaturahmi, kita masih komunikasi. Terus pengurus Besuan yang di Bandung juga selalu ngajak kalau ada acara apa-apa atau perekrutan anggota barunya. Jadi benar-benar memberikan kita sesuatu yang sangat berharga. Jadi untuk kalian yang sekarang kuliah masih semester 1, 2, atau 3, siap-siap untuk dan kamu harus wajib nyobain yang namanya seleksi Jarum Beasiswa Plus ini. Karena apa? Plus banget, beneran kamu akan mendapatkan banyak sekali yang plus. Oh ya, dan ada juga yang sampai nikah. Maksudnya anggotanya dengan anggotanya. Temenku ada yang kayak gitu. Jadi di Jarum ini mungkin kamu akan mendapatkan jodoh terbaik kamu. Kayak gitu. Dan satu lagi, jadi beasiswa Jarum atau Jarum Beasiswa Plus ini ada yang namanya perguruan tinggi yang udah terdaftar di Besuan Jarum. Dalam arti kalau kamu tidak berasal dari beberapa perguruan tinggi yang terdaftar ini, kamu bisa daftar. Jadi beberapa PTN dan bukan non PTN tapi perguruan tinggi sudah banyak yang terdaftar di Jarum Beasiswa Jarum. Jadi kalian bisa cek di websitenya Jarum Beasiswa Plus atau plus.org. Jadi kalian bisa cari di situ apakah kampus kalian sudah terdaftar. Jadi jangan lupa ya, sekarang juga cek apakah kampus kalian sudah terdaftar atau belum. Kalau udah, langsung siapin persyaratannya. Persyaratannya gak susah, mudah banget. Tinggal kamunya yang mau berusaha supaya kamu mau dapetin beasiswa ini. Tambahan satu lagi nih, kalau kalian misalnya nanti di tes tulis, pastikan kamu itu benar-benar berdoa dulu. Kemudian yang kedua, oh ya, kamu harus sering-sering latihan TPA. Waktu itu emang dasar rezekinya, H-min berapa tes tulis, aku tuh sempetin main ke toko buku. Di toko buku aku dapet buku yang warna hijau gitu, aku masih ingat banget. Nanti kalau ada yang request video selanjutnya aku mau liatin bukunya. Bukunya warna hijau, di situ ada tulisan tes TPA untuk CPNS dan psikotes untuk para pekerja gitu kalau nggak salah. Nah, H-1 aku baru kerjain bukunya. Jadi H-3 beli, H-1 baru ngerjain bukunya. Padahal kalau aku kerjain mungkin itu udah misal tuh harus selalu di belakangan. H-1 malam-malam aku tuh udah sambil ngantuk-ngantuk aku kerjain
Dan asal kalian tahu semua, hampir 70% yang ada di buku itu muncul di tes tulis. Dan aku benar-benar kayak ya Allah waktu itu jawabannya apa ya gitu. Sampai tes tulisnya itu, tes menggambarnya itu tuh sama persis pertanyaannya, ada yang sama persis kayak yang aku dapat di buku itu. Jadi benar-benar berkah banget. Jadi benar-benar kita harus berusaha ya, jangan ikutin aku baca bukunya H-1. Kalian harus benar-benar belajar untuk supaya tes tulisnya lancar, tes tulisnya berhasil, karena saingan kalian udah pasti dari universitas yang bergengsi. Oke, semoga bermanfaat dan semoga kalian berkesempatan mendapatkan hal yang berharga ini, mendapatkan keuntungan, mendapatkan pengalaman yang luar biasa, dan menjadi anggota beasiswa Jarum Beasiswa Plus ini. Semoga bermanfaat. Kalau kalian mau ngasih ide lagi, ngasih tentang beasiswa Jarum juga boleh komen. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.